Prabowo didesak, Kejagung buka peluang periksa Erick Thohir terkait korupsi PT Pertamina Patraniaga. Menteri BUMN Erick Thohir bantah kecolongan di kasus korupsi Pertamina. Pak, kedabrus. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura kecolongan, Pak. Bapak ini Menteri BUMN-nya loh, Bapak ini pemimpinnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan BUMN itu yang mimpin itu Bapak. Gini. Contoh sederhananya, Bapak ini juragan bakso, punya 10 gerobak dan 10 karyawan lah. Setiap hari satu gerobak itu modalnya 1 juta dan untungnya 1 juta. Sudah jalan tuh yang jual bakso 1 orang. Kembali mereka bawa 500.000. Nggak ditegur, Pak. Nggak dievaluasi, nggak diperiksa. Seharusnya kan mereka satu tukang bakso itu pulangnya membawa uang 2 juta, modal 1 juta, untung 1 juta, 2 juta, bawa 500.000. Nggak dilihat, kenapa ini kok 500.000, apakah hilang, apakah korupsi, apa-apa. Contoh kecilnya juragan bakso lah, Pak. Aduh, gimana Bapak ini masa nggak tahu sih? Kan Bapak tahu tuh modal BUMN itu semuanya berapa, ya kan? Untungnya berapa? Masa nggak dievaluasi? Masa nggak dilihat? Tuh, Bapak. Netizen, saya puasa mau ngata-ngatain Pak Erick ini takut dosa. Yuk coba kata-katain Pak Erick di komen ini. Kesel. Kasus BBM ilegal yang terungkap diduga melibatkan jaringan besar. Dalam BAP, para tersangka mengaku mendapat arahan dan perlindungan dari Boy Thohir dengan dukungan Menteri BUMN Erick Thohir. Penggeledahan rumah Riza Khalid menguatkan dugaan ini dengan ditemukannya catatan keuangan yang menunjukkan keterlibatan tokoh berpengaruh. Jaringan ini disebut melibatkan Kapolda Metro Jaya Karyoto serta Arya Sinulinga sebagai narahubung. Erick dan Boy Thohir diduga menerima 50 miliar rupiah per bulan. Sementara dana koordinasi 25 miliar rupiah per bulan diberikan kepada Kapolda Metro Jaya. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Kejaksaan Agung atau Kejagung angkat bicara soal peluang pemanggilan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga periode 2018 hingga 2023 yang merugikan negara 197,3 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pemeriksaan terhadap Menteri BUMN tergantung kebutuhan dari penyidikan. Dia meminta untuk melihat ke depan apakah diperlukan atau tidak untuk dilakukan pemanggilan Erick Thohir untuk diperiksa. Kita lihat sikap penyidikan ke depannya ya, apakah hal itu menjadi kebutuhan penyidikan, ujar Harley saat dihubungi inilah.com, Jakarta, Senin 3 Maret 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Harley mengatakan penetapan para tersangka didapat dari pemeriksaan 96 saksi dan 2 orang saksi ahli.
Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Katanya di Jakarta, dikutip Selasa 25 Februari 2025. Dia mengatakan ketujuh tersangka kasus tersebut juga langsung ditahan. Penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan tersingkir terhadap 7 orang tersebut, ujar Harley. Adapun 7 tersangka yang ditahan diantaranya Muhammad Keri Andrianto, Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Riva Siahaan, lalu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin. Kemudian tersangka lainnya Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional, Gading Ramadan Joido selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, dan Dimas Weraspati sebagai Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan bahwa dugaan kerugian negara sementara mencapai 193,7 triliun rupiah. Namun kata Kohar, angka itu masih bisa bertambah. Nanti angka finalnya akan kami sampaikan setelah perhitungan audit BPK selesai. Saat ini masih proses perhitungan, kata Kohar. Kejaksaan Agung tengah menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding serta kontraktor kerja sama KKS pada periode 2018-2023. Hingga kini sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam perkara ini. Lantas, apakah kasus ini akan berdampak pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM Republik Indonesia? Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara net importir minyak karena kapasitas produksi minyak mentah dan juga kilang minyak dalam negeri masih di bawah tingkat permintaan. Direktur Utama PT Pertamina atau Persero, Simon Aleosius Mantiri menjelaskan, memang saat ini Indonesia masih membutuhkan impor minyak dan BBM. Dia menyebut Indonesia belum bisa mencukupi sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dan 42% kebutuhan produk bahan bakar minyak dalam negeri. Akibatnya, kegiatan impor minyak mentah dan BBM ini masih tetap dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi negeri ini. Tentunya hal ini harus tetap berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat. Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian SDM. Proses yang tentunya berjalan baik kita pertahankan dan celah-celah yang kita dengar temuan fakta hukum kita perbaiki dan tentunya mendapat cara agar pengelolaan ini tidak memberikan dampak negatif bagi keuangan negara. Jelasnya saat konferensi pers di Gedung Geraha Pertamina Jakarta, Senin 3 Maret 2025. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Minggantoro pun pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan ketahanan energi dalam negeri melalui peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri serta meningkatkan kemampuan kilang dalam menghasilkan produk minyak.